Kisah pilu Nuraini melahirkan di teras musala karena tak punya biaya. Bingung? Itu yang dirasakan Nuraini, 32, seorang ibu hamil tua di Palembang, Sumatera Selatan saat merasakan kontraksi mau melahirkan. Kebingungan Nuraini karena dirinya tidak mempunyai uang untuk pergi ke tempat pelayanan kesehatan. Sementara Nuraini sudah merasakan sakit perut yang tak terhingga. Warga Kelurahan Silaberanti, Kecamatan Jakabaring, Palembang itu mengaku merasakan sakit perut sejak Minggu, 11 Januari 2026. Malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Tepat saat usia kehamilannya memasuki 9 bulan 7 hari. Sementara KIS pun dia tidak punya. KIS adalah Kartu Indonesia Sehat, merupakan program jaminan kesehatan dari pemerintah Indonesia untuk memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi fakir miskin dan tidak mampu, melalui integrasi dengan Program Jaminan Kesehatan Nasional, JKN, yang dikelola BPJS Kesehatan. Keesokan paginya, Senin, 12 Januari 2026, sekitar pukul 06.00 WIB, Nuraini dan suaminya, Sakimin, 40, nekat berangkat menuju rumah sakit dan bidan meski tanpa membawa uang sepeser pun, hanya berbekal KTP. Namun di tengah perjalanan, Nuraini mengalami kontraksi hebat dan ketuban pecah. Dalam kondisi panik, Sakimin menurunkan istrinya di pinggir jalan untuk mencari pertolongan. Nuraini sempat ditinggal seorang diri hingga akhirnya ditolong warga sekitar yang kemudian membawanya ke teras musola Al-Ikhlas. Ketuban saya sudah pecah. Alhamdulillah ada warga yang baik hati menolong saya ke musola. Tanpa persiapan apa-apa, hanya kain seadanya, saya dibantu warga melahirkan di teras musola, tutur Nuraini saat ditemui sripoku.com di Klinik Bidan Rahayu, Selasa, 13 Januari 2026, pagi. Sekitar 15 menit kemudian, Nuraini melahirkan bayi perempuan dengan selamat. Tangis sang bayi menjadi penguat di tengah rasa sakit, malu, dan pasrah akibat keterbatasan ekonomi yang dialaminya. Air mata ini tidak berhenti, Pak. Haru sekali saat mendengar anak saya menangis, katanya lirih. Nuraini dan bayinya akhirnya dibawa ke Klinik Bidan Rahayu setelah mendapat pertolongan warga yang merasa iba dengan kondisinya itu. Saat ditemui sripoku.com di klinik tersebut, ibu rumah tangga yang melahirkan anak kelimanya di teras musala ini tampak memerah dan berkaca-kaca. Ketika menceritakan pengalaman pahit yang dialaminya itu, ia tak kuasa menahan tangis. Dia pun masih terbaring lemas dengan infus terpasang di tangan kanannya. Pilu, Pak, kalau diceritakan. Sejak malam perut saya sudah sakit, tapi kami bingung mau ke rumah sakit karena tidak punya KIS dan tidak ada biaya, ujar Nuraini sambil mengusap air mata. Nuraini mengungkapkan, kendala utama yang membuatnya tidak melahirkan di fasilitas kesehatan sejak awal adalah ketiadaan Kartu Indonesia Sehat, KIS, dan biaya. Ia juga mengaku pernikahannya belum tercatat secara resmi karena permasalahan administrasi surat nikah yang belum tuntas. Kami sudah mencoba mengurus, tapi sampai sekarang belum selesai. Mau buat KIS juga terkendala. Akhirnya kami pasrah, ungkapnya. Dengan kondisi ekonomi keluarga yang sulit dan suami yang sedang tidak bekerja, Nuraini berharap adanya perhatian dan bantuan dari pemerintah kota Palembang. Saya berharap ada bantuan dari pemerintah kota, khususnya Bapak Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, untuk meringankan beban kami, pungkasnya. Wali Kota bersikap. Wali Kota Palembang Ratu Dewa, memastikan akan memberikan bantuan segera kepada warganya yang melahirkan di musala, yang dikabarkan belum tercover jaminan kesehatan. Ia pun sudah memerintahkan jajarannya untuk menurunkan petugas, agar ibu dan anak segera dapat penanganan. Pastinya segera kita bantu, kata Ratu Dewa kepada sripoku.com, Selasa, 13 Januari 2026. Ratu Dewa sendiri menyayangkan masih lambatnya penanganan kesehatan itu, meskipun Rumah Sakit Umum Daerah, RSUD, miliki pemerintah Kota Palembang, telah memiliki ambulans dalam penanganan kondisi darurat siap 1x24 jam. Sebenarnya kita punya ambulans untuk penanganan yang bersifat darurat seperti ini. Lengkap dengan sarana prasarananya, termasuk dokter dan perawat nyaya ada semua dalam mobil, tinggal di call saja langsung meluncur, tandasnya. Ditambahkan Ratu Dewa, ia berharap jajarannya seperti camat dan kelurahan bisa gerak cepat dan mengetahui permasalahan warga dan lingkungannya, sesuai program Palembang Gercep, dan program Gebrak, Gampang Cepat Tanggap, di RSUD Bari Palembang. Sekedar informasi, Pemkot Palembang telah perkuat sektor kesehatan melalui peluncuran program unggulan gerakan bersama atasi kegawat daruratan, Gebrak, yang diinisiasi RSUD Palembang Bari. Masyarakat Palembang sendiri
Cukup WhatsApp, WA. Ke nomor emergency call yang tersedia 085167890801, dan pihak rumah sakit akan segera merespon. Program Gebrak menjadi pelengkap program jemput antar pasien akses ke Bari Gampang, Jumputan Abang, yang lebih dulu berjalan. Peluncuran Gebrak merupakan bagian dari realisasi visi misi RDPS, untuk memastikan pelayanan kesehatan semakin mudah, cepat, dan gratis bagi warga Palembang. Berikut adalah 5 fakta dari kisah pilu Nuraini. 1. Aksi nekat menuju rumah sakit tanpa biaya Nuraini, 32, seorang warga Kelurahan Silabranti, Palembang, terpaksa menghadapi situasi sulit saat merasakan kontraksi hebat pada usia kehamilan 9 bulan 7 hari. Karena keterbatasan ekonomi dan tidak memiliki biaya maupun kartu Indonesia Sehat, KIS, ia sempat bingung untuk mencari pertolongan medis sejak sakit perut melanda pada Minggu malam. Pada Senin pagi, Nuraini dan suaminya, Sakimin, memutuskan nekat berangkat menuju fasilitas kesehatan hanya dengan berbekal KTP. Ketidakadaan jaminan kesehatan nasional membuat pasangan ini pasrah dan merasa takut tidak akan dilayani jika datang tanpa membawa uang sepeser pun. 2. Melahirkan di teras Musala Al-Ikhlas di tengah perjalanan menuju rumah sakit, kondisi Nuraini memburuk karena ketubannya pecah dan kontraksi semakin hebat. Dalam keadaan panik, sang suami menurunkannya di pinggir jalan untuk mencari bantuan, hingga akhirnya warga sekitar membawa Nuraini ke teras Musala Al-Ikhlas untuk berlindung. Proses persalinan anak kelimanya tersebut berlangsung secara darurat di teras musala dengan peralatan seadanya yang disediakan oleh warga yang iba. Nuraini akhirnya melahirkan bayi perempuan dengan selamat hanya dalam waktu sekitar 15 menit setelah ketubannya pecah di lokasi tersebut. 3. Kendala administrasi dan jaminan kesehatan. Kendala utama yang dihadapi keluarga Nuraini adalah ketiadaan Kartu Indonesia Sehat, KIS, yang seharusnya memberikan akses layanan kesehatan gratis bagi warga tidak mampu. Hal ini diperumit oleh status pernikahan mereka yang belum tercatat secara resmi akibat permasalahan administrasi surat nikah yang tak kunjung tuntas. Masalah administrasi kependudukan tersebut menjadi hambatan bagi pasangan ini untuk mengurus jaminan kesehatan dari pemerintah. Kondisi ini diperparah dengan status suami yang sedang tidak bekerja, sehingga mereka tidak memiliki tabungan untuk membiayai persalinan secara mandiri. 4. Respon cepat Wali Kota Palembang. Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, memberikan respon tegas setelah mendengar kabar duka mengenai warganya yang harus melahirkan di musala. Beliau segera memerintahkan jajaran terkait untuk turun ke lapangan guna memastikan ibu dan bayi tersebut mendapatkan penanganan medis yang layak dan bantuan segera. Ratu Dewa menyayangkan terjadinya keterlambatan penanganan ini, mengingat pemerintah Kota Palembang sebenarnya memiliki armada ambulans darurat yang siap siaga 24 jam. Beliau menekankan agar aparatur di tingkat camat dan lurah lebih peka terhadap kondisi warga di lingkungan masing-masing agar kejadian serupa tidak terulang. 5. Keberadaan program layanan darurat Gebrak. Pemerintah Kota Palembang sebenarnya telah meluncurkan program unggulan bernama Gerakan Bersama Atasi Kegawat Daruratan, Gebrak, melalui RSUD Palembang Bari. Program ini dirancang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan gratis bagi seluruh warga Palembang yang sedang dalam kondisi darurat. Masyarakat cukup menghubungi nomor emergency call melalui WhatsApp ke 085167890801 untuk mendapatkan respon cepat dari tim medis dan dokter. Program ini melengkapi layanan jumputan abang yang telah ada sebelumnya untuk memastikan tidak ada lagi warga yang kesulitan mengakses rumah sakit di masa krisis.